Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa di mana saja dapat menyaksikan program kami pada pagi ini, kita kembali bersama program MUI Menyapa MUI Kabupaten Kampar yang biasanya kita taja setiap hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 10. Tapi karena hari ini kita kedatangan tamu istimewa, alhamdulillah, maka kita manfaatkan dan kita buka waktu seluas-luasnya untuk kita mendapatkan pencerahan dari Buya kita pada pagi ini. Baik, para pemirsa, sekilas barangkali nanti kami sedikit memperkenalkan dulu sebelum nanti kami menyapa pembicara kita pada pagi ini. Insyaallah untuk MUI Menyapa pagi ini kita akan bersama Buya Dr. Haji Fahmi Salim LCMA. Beliau ulama muda, alumnus Al-Azhar, dan sekarang juga sebagai dosen di Universitas Profesor Hamka Jakarta. Dan beliau juga sekarang sedang menggesa sebuah institusi, Al-Fahmu Institute. Baik, mungkin tanpa berpanjang mukaddimah, kita sapa dulu Buya kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Buya sehat Buya ya? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Saya di Kampar, Bangkinang ini 2 malam. 2 malam ya? Alhamdulillah. Ya, keliling Riau Buya ya? Insyaallah. Nah, safari dakwah. Iya. Tapi saya sedikit meluruskan. Siap, Buya. Saya masih kandidat doktor. Oh, insyaallah. Ya, siap. Menyelesaikan disertasi, ya, insyaallah. Ya. Dan kami berharap Buya agak familiar dengan sebutan kami. Kalau di Sumatera ini kan memang untuk memanggil ulama-ulama itu lebih identik dengan panggilan Buya ya. Betul. Dibanding Ustadz gitu. Dibanding Ustadz. Betul. Baik, Buya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ini program rutin Komisi Dakwah sebetulnya. Komisi Dakwah MUI Kabupaten Kampar, MUI Menyapa, mengangkat tema-tema aktual biasanya, dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ini, dan alhamdulillah pada pagi ini bisa bersama Buya. Dan tema yang akan coba kita diskusikan pada pagi ini Buya adalah terkait tentang peluang dan tantangan dakwah di era digital. Secara umumnya barangkali temanya seperti itu. Dan mungkin silakan nanti Buya memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami, dan boleh diberi pengantar dulu Buya terkait tentang tema ini. Pada Buya dipersilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa balah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati pengantar acara kita, moderator kita pada pagi hari ini dalam program MUI Kabupaten Kampar Menyapa, Ustadz, mohon maaf, Buya. Ya, tadi saya keceplosan lagi. Buya Tamarudin. Beliau ini dari Komisi Dakwah MUI Kabupaten Kampar. Dan saya pun di MUI Pusat juga menjadi bagian dari pengurus Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta. Berbicara tentang tantangan dan peluang dakwah di era digital, berarti kita sedang membicarakan 2 hal yang menjadi kata kunci utama, yaitu dakwah dan era digital. Dakwah artinya mengajak, menyeru kepada kebaikan. Dalam hal ini dakwah Islamiyah bisa diartikan sebagai segala upaya, segala usaha, ikhtiar yang terbaik dengan cara dan metode yang terbaik, karena Allah menyatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah metode yang terbaik, dengan nasihat, mau'izah hasanah, dengan hikmah,
dengan kebijaksanaan, tentu dengan dibarengi dengan ilmu dan wisdom, serta berjidal atau berdiskusi dengan cara yang sehat dan argumentatif. Jadi segala upaya, segala daya untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dan metode yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah dakwah Islamnya. Maka yang menjadi sasaran dakwah ini adalah baik eksternal umat Islam, dalam hal ini umat manusia secara keseluruhan, maupun internal umat Islam. Kalau eksternal umat Islam itu kita mengajak mereka untuk mengenalkan Islam, ya, memahamkan mereka tentang Islam, supaya mereka paham, supaya mereka mengerti, dan tidak memusuhi Islam. Nah, itulah paham dakwah Islamnya kepada umat non-Muslim. Kita tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Tidak boleh kita memaksa mereka untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Tapi paling tidak kita memperkenalkan, mendakwahkan Islam kepada mereka supaya mereka kenal dan paham apa itu Islam. Setelah itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikan hati setiap manusia. Dengan itu kita berharap mereka tersentuh hatinya dan terbuka hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Internal umat Islam juga perlu didakwahi. Bukan berarti orang kalau sudah otomatis Muslim lalu kemudian dia tidak perlu dakwah. Apa maksudnya dakwah kepada internal Muslim? Artinya untuk meningkatkan pemahaman mereka, penghayatan mereka, dan pengamalan mereka umat Islam terhadap ajaran Islam. Sebab tidak sedikit umat yang awam, tidak mengerti tentang Islam. Dia hanya terima Islam itu karena lahir dari orang tua Muslim, taken for granted. Ya, dia KTP-nya saja Islam, tapi tidak kenal Islam secara baik, ya, tidak mengamalkan Islam juga secara sempurna atau secara baik. Ya, masih ada yang sholatnya bolong-bolong, puasa Ramadan bolong-bolong, kemudian belum menunaikan zakat, bahkan dalam benak pikirannya ada sebagian umat ini yang aqimus sholah wa atuz zakah itu paradigmanya adalah kerjakan sholat dan terima zakat. Nah, belum menunaikan zakat. Seolah-olah Islam itu hanya menerima, ya, menerima zakat. Padahal ini perintah Allah adalah tunaikan zakat. Kalau yang haji dan umrah juga demikian. Ya, belum banyak yang mengerti tentang hikmah-hikmah ya, di balik manasik haji dan umrah itu sendiri. Nah, inilah cara kita untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam di kalangan umat Islam itu sendiri. Nah, yang kedua kita bicara tentang digital. Era digital itu artinya ketika kehidupan manusia ini semua serba cepat, ya, dan mengalami digitalisasi. Ya, sekarang ini ada ekonomi digital, ada apa namanya perdagangan digital, e-commerce, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Oleh inovasi dan revolusi di bidang informasi dan teknologi informasi, terutama internet. Ya, maka di era gelombang evolusi masyarakat 4.0, ya, istilahnya masyarakat 4.0 ya, titik kosong itu adalah cirinya adalah masyarakat digital. Masyarakat digital ini semua terbantu, ya, dia melaksanakan aktivitasnya, dia belajar, dia belanja, dia berpikir, dia membaca, dan lain sebagainya. Itu semua terbantu dengan apa? Jaringan internet. Ya. Bahkan sekarang sudah dikembangkan Internet of Things, ya, dan Artificial Intelligence. Nah, kita akan masuki era society 5.0, ya, era society masyarakat era yang kelima, ya, dan ini tantangannya lebih besar lagi. Nah, ini harus kita manfaatkan tantangan
dakwah di era digital ini tentu saja tidak kecil. Jadi para pemirsa TV apa ini? MUI. Sekretariat MUI, ya, MUI Kampar. TV MUI Kabupaten Kampar dan juga pemirsa radio Markas Islami. Ya, ini tantangan dakwah buat para mubalik, para ulama di era digital ini tidak ringan. Ya, pertama, orang zaman sekarang di era sekarang bahkan sampai ke kampung-kampung internet itu sudah merajalela. Tinggal beli kuota, HP semua orang pegang HP, kemudian bisa berselancar di internet dan di media memiliki atau membuat akun-akun di media sosial. Jadi banjir informasi. Tidak bisa lagi kita membedakan mana informasi yang valid, mana yang tidak valid. Mana yang hoax, mana yang benar. Itu nggak bisa. Nah, itu tergantung apa? Kita mau mencari, meng-cross-check, membanding-bandingkan mana berita yang resmi, mana yang ternyata itu tidak benar. Nah, demikian pula dalam dakwah. Sekarang banyak orang belajar tentang Islam, ya, mulai meninggalkan majelis ilmu. Apalagi setelah pandemi 2 tahun kemarin, semua serba online. Ya, ditambah lagi sekarang orang mempelajari ilmu agama itu dari penelusuran mesin pencari Google, ya, search engine. Nah, itu istilahnya. Search engine ini pencari Google, kita mau apa saja, tata cara sholat sunnah, tinggal ketik, keluar artikel-artikel tata cara sholat. Tata cara sholat gerhana, matahari atau bulan, keluar artikelnya, macam-macam. Tata cara puasa Ramadan atau puasa sunnah, ya, apa itu puasa Arafah, apa itu puasa ini, semua sudah ada artikelnya di internet. Ya, termasuk berbagai macam pertanyaan-pertanyaan seputar masyarakat tentang hukum, masalah fikih, ya, apa fikih tentang mawaris, fikih tentang sholat, fikih tentang jenazah, fikih tentang perkara-perkara yang sering dibahas atau dipertanyakan oleh jamaah. Ini sekarang, nah, di situ kan tidak ada tidak ada seleksi atau tidak ada batasan-batasan. Jadi semua bebas menulis, ya, semua bisa mengakses, dan disinilah tantangan kita. Tantangannya kalau masyarakat awam, apalagi generasi muda sekarang, itu menggunakan fasilitas internet ini untuk hal-hal yang maksiat, itu jadi barang itu. Ya, apalagi nanti era society 5.0 itu artificial intelligence. Ya, kita bisa mengerjakan sesuatu tanpa bantuan manusia yang lain. Ya, cukup kita ngomong, nyalakan lampu, nyala dia. Ya, nanti juga dai mungkin nanti bisa mencari, tolong pakai robot, carikan hadis ini. Dalam kitab Sahih Bukhari, halaman berapa, juz berapa, bab apa. Nah, dia muncul. Jadi ini akan memudahkan di satu sisi, tapi juga untuk kebaikan dia memudahkan, juga untuk hal-hal yang negatif dia juga memudahkan. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakan era digital ini, manfaatkan digitalisasi ini untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, untuk menyebarkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akidah. Termasuk juga di internet itu semua aliran sesat, aliran menyimpang itu menggunakan media ini untuk menyebarkan pahamnya. Propaganda. Propaganda. Kalau dulu kan melalui buku cetakan. Atau masih zaman dulu tahun 70-an stensilan, ya, menyebarkan brosur, menyebarkan buletin ke masjid-masjid atau ke rumah-rumah, termasuk penginjil juga manfaatkan itu kan. Nah, sekarang mereka door to door. Nah, sekarang lagi bisa melalui internet, gitu. Termasuk yang agak kita berbahaya, ya, dan sangat mengkhawatirkan itu adalah penyebaran paham-paham radikalisme, ya. Kemudian maksudnya radikalisme di sini adalah aksi dan tindakan kekerasan.
untuk memprovokasi umat Islam ini untuk ikut aksi-aksi membenarkan aksi-aksi gerakan-gerakan yang menyimpang dari ajaran Islam seperti aksi terorisme. Nah, itu melalui internet, melalui grup-grup WhatsApp ya, dan apa namanya dulu itu Telegram dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati memilah-milah. Ya. Jangan sembarang mengklik. Ikut tautan ini, ikut tautan ini, ikut link Telegram, ikut link grup WhatsApp dan sebagainya. Nah, kita harus berhati-hati. Ya. Jadi dia punya seperti pisau, dia punya dua mata. Ada untuk kebaikan kalau digunakan untuk kebaikan, tapi kalau digunakan untuk yang negatif dia akan dapat merugikan umat dan bangsa kita. Ya. Demikian. Baik, sebuah pengantar yang luar biasa sudah sangat mewakili tema kita pagi ini. Sebelum nanti kami ke sisi yang lain, Buya, tadi kan ada kecenderungan masyarakat untuk mengikuti kajian ataupun cari informasi tentang keislaman itu melalui media yang ada, kan begitu ya? Betul. Yang ingin kami pertanyakan begini, Buya, apakah itu mewakili dalam arti seperti tadi Buya sampaikan juga, akhirnya kadang majelis-majelis taklim di masjid kosong gitu kan? Apakah cukup dengan itu sehingga harus ditinggalkan masjid, majelis-majelis yang barangkali dalam hadis-hadis dijelaskan tentang fadilah-fadilah ataupun keutamaannya? Mungkin sedikit ini, Buya. Iya. Kita bisa membaca artikel-artikel tentang keislaman ya di internet itu banyak ya. Ada website yang isinya semua maklumat tentang keislaman ada, semacam ensiklopedia. Ya. Tinggal kita cari di situ, cari babnya ada, baik yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, itu sebagai informasi awal tidak masalah. Nah, yang diperlukan adalah informasi pembanding dari narasumber yang lain, terutama masalah-masalah keislaman, karena dalam masalah-masalah akidah memang sudah jelas. Ya. Tapi kalau dalam masalah-masalah furu, masalah-masalah cabang, ini kan perbedaan fikih itu kan sangat luas. Ya, perbedaan pandangan ulama ini kan cukup spektrumnya luas. Ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Ada yang memandang ini sunnah, ada yang memandang ini bid'ah. Terus bid'ah itu apakah otomatis membatalkan ibadah kita? Ya, bid'ah apa dulu kan begitu. Ya, seperti kunut subuh. Kunut subuh ada yang menganggap itu sunnah. Ya, dia bukan wajib memang, tapi sunnah. Walaupun menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, gitu kan. Tapi yang lain menganggap itu bukan sunnah, malah bid'ah. Nah, apakah kalau kunut subuh itu dilaksanakan bagi yang menganggapnya sunnah dan kita menganggapnya itu bid'ah, lalu kemudian sholat orang itu batal? Kan tidak. Ya, dia bukan pembatal sholat. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman. Artinya diperlukan toleransi. Ya, toleransi itu penting. Nah, ini tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa ketahui kalau kita hanya membaca dari salah satu sumber, sumber saja. Perlu ada sumber-sumber lain yang menjadi pembanding. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa belajar tentang agama dari internet, dari buku-buku elektronik, e-book sekarang. Ya. Bebas, kita bisa mengaksesnya di mana saja. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah cukup hanya dengan membaca lalu kemudian kita bisa meresapi? Nah, kalau dalam Islam kan dalam mempelajari ilmu itu kan diperlukan seorang guru. Untuk apa? Kita bukan hanya belajar ilmunya secara normatif, dalil-dalil ayatnya, hadisnya, ya, pendapat ulama yang memperkaya penafsiran Quran dan hadis itu sendiri, tetapi kan diperlukan kalau kita berguru dengan ulama ya secara langsung, itu kan kita bisa melihat adab, kita bisa belajar tentang adab, tentang akhlak dari seorang guru. Adab dalam sholat kita bisa pelajari. Kalau syarat dan rukun sholat bisa didapati di internet di mana saja bisa. Artikel banyak, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ini begini urutannya,
sholat gerhana ini begini urutannya, tapi mengerti tentang adab dalam sholat, sunnah-sunnah, bagaimana kita harus menghadirkan hati ketika kita sholat, khusyuk, itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Dia harus ada pembimbing, ada guru. Nah, dengan adanya guru kita bisa belajar adab, akhlak. Ketika membahas masalah akidah atau fikih misalnya. Ini kan banyak permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Nah, kalau kita belajar hanya dengan membaca dari internet, itu bisa kita menganggap ini pandangan yang satu-satunya yang mutlak. Tapi kalau dengan guru, ada pembanding. Ketika guru itu menjelaskan masalah-masalah perbedaan perselisihan di kalangan ulama tentang masalah akidah, furu' akidah dan furu' fikih atau syariat. Dalam masalah furu' itu, ulama ini yang ahli dan menekuni bidang ilmu itu, dia akan bisa menghadirkan beragam pandangan ulama dan mengajarkan kepada jamaah untuk bersikap bijaksana dalam memilih. Kalaupun kita memilih, harus memilih, mengamalkan satu di antara sekian banyak pendapat, ya. Ulama atau guru yang baik itu mengajarkan toleransi, tidak fanatik buta, tidak merasa paling benar sendiri, tidak menyesatkan orang lain yang berbeda pemahaman dan pengamalan dalam furu' agama. Nah, itu diperlukan guru itu seperti itu. Jadi tidak cukup hanya kita belajar dari internet, semua bisa, tapi ya tidak bisa kita belajar adab, tidak bisa belajar etika dalam berbeda pendapat. Itu tidak bisa kita dapatkan hanya kalau dari digital itu. Demikian. Ya memang tadi sengaja kami sampaikan begitu, Bu ya. Karena kita melihat belakangan kan dari roh semangat beribadah itu sangat luar biasa kan. Sampai-sampai kadang kami melihat sholat jamaah itu misalnya 4 saf, 5 saf. Tetapi pas giliran ada kajiannya gitu kan, nggak ada yang tinggal, cuma beberapa orang saja. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan Buya tadi memberikan pencerahan, karena ada sisi-sisi yang lain yang tentunya juga ada di majelis taklim yang langsung ada gurunya, Buya. Betul. Dan kita tidak perlu alergi kepada guru, ustaz atau Buya yang mungkin berbeda mazhab, berbeda manhaj dengan pemahaman kita. Justru kita bisa banyak belajar. Kesempatan itu mungkin bisa digunakan oleh jamaah untuk bertanya. Nih ada pandangan saya begini, pandangan Ustadz kok begitu. Nah, ini kan bisa didiskusikan secara beradab, secara ilmiah. Jadi perbedaan pendapat setajam apapun, selama dia dibahas, dikaji secara ilmiah dan adab dengan kesantunan, itu tidak akan menimbulkan gesekan di lapangan. Nah, yang menjadi masalah kan menjadi gesekan itu konflik kalau sudah membahas masalah ilmu lalu menggunakan kata caci maki, ya, menjelekkan, ya, mentahzir, fulan, Buya ini jangan diikuti, jangan dijadikan guru ini karena tidak ini dan sebagainya. Nah, itu kan tidak baik, ya, tidak baik karena ilmu itu sangat luas. Kita harus menghargai, menghormati perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu sendiri. Baik, Buya, sedikit bergeser dan mudah-mudahan yang sesi ini agak panjang kita. Dalam dakwah itu kan ada subjeknya, ada metodenya, tadi Buya sampaikan ada matlu ataupun objeknya. Nah, bagaimana pandangan Buya di era digital ini terhadap objek dakwah, khususnya generasi muda, Buya? Bagaimana era digital membentuk karakter mereka dan apakah positif ataupun negatif karakter mereka itu? Lalu, kalaupun nanti negatif, barangkali bagaimana peran dakwah di era digital ini? Silakan. Iya, generasi muda ini di Indonesia mengalami bonus demografi, ya. 60% penduduk Indonesia dan juga negeri-negeri Muslim itu didominasi oleh kalangan muda. Ya, ini berbanding terbalik dengan benua Eropa, benua Amerika, yang mana mereka sudah meninggalkan keluarga, ya, tidak mau menikah, apakah dia membujang atau dia berhubungan
seks bebas, Iya. tanpa ada ikatan pernikahan dan tidak ada tanggung jawab untuk membangun keluarga, apalagi mau punya anak itu nggak ada, tidak ada kemauan untuk punya anak di Iya. Eropa, di Amerika, di Jepang. Nah, ini menjadi berkah tersendiri bagi umat Islam. Ya, umat Islam ini memiliki keberkahan yang luar biasa, SDM yang melimpah, tenaga-tenaga produktif, ya, dan sekarang tingkat pendidikan kita sudah lebih baik, jauh lebih baik daripada kondisi 20 atau 30 tahun sebelumnya di masa orang tua kita dulu. Nah, bonus demografi anak-anak muda ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara dakwah yang kreatif. Sebab pendekatan kepada anak-anak muda zaman sekarang itu tidak bisa lagi dengan pendekatan konvensional. Iya. Ya, memang kita harus memadukan antara metode konvensional dengan metode modern dalam hal ini digital. Iya. Memadukan dua-duanya. Jadi dalam pengajaran atau pengajian agama Islam, ya, kita tetap mempertahankan metode konvensional, yaitu apa? Dengan mengadakan halaqah, majelis taklim, majelis ilmu, menghadirkan ulama. Iya. Nah, di satu sisi kajian-kajian ilmu itu di masjid-masjid atau di tablik-tablik itu didukung oleh multimedia. Iya. Ya, direkam, video, audio, kemudian disiarkan seperti di MUI TV ini atau di radio Markas Islami. Artinya supaya bisa menjangkau lebih banyak khalayak, gitu. Yang tidak bisa hadir bisa ikut mendengarkan, tidak, meskipun tidak live streaming, tidak ikut live, tapi dia bisa menikmati di lain waktu ketika dia senang. Nah, dunia digital ini membantu. Ya, kenapa sekarang banyak ustadz-ustadz yang memiliki channel YouTube? Iya. Karena kajian ilmu itu bisa diputar kapan saja, bisa dinikmati kapan saja, tidak harus harus hadir di majelis secara live, secara offline. Atau juga tidak harus kita mengikutinya secara live streaming. Mungkin ada kesibukan. Nah, kita bisa nonton di waktu kapan saja yang senggang. Dan ini menjangkau banyak sasaran, ya, sampai ke seluruh penjuru dunia, bisa diakses melalui YouTube. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, nanti kemudian lebih kreatif lagi bagaimana video kajian-kajian itu lalu kemudian dibuat semudah mungkin untuk dicerna oleh masyarakat awam. Iya. Mungkin kalau kajian ilmu di masjid kan berat, buka kitab, ya, ada pembahasan ini, pembahasan itu. Tapi kemudian dibuatlah potongan-potongan video yang ada di situ, kalimat-kalimat yang bertenaga, ya, quotes, ya. Ada quotes itu, kemudian ini yang kemudian diolah, disebarkan melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook. Kalau live streaming bisa di Facebook, ya, bisa live Instagram, bisa live YouTube. Nah, itu yang versi panjang. Nah, yang pendek-pendek ini bisa melalui Reels di Instagram, Short YouTube, kemudian melalui TikTok yang semenit, 2 menit maksimal, gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk mewarnai, ya, dunia digital dengan nilai-nilai dakwah. Sebab kalau tidak begitu, konten-konten di media sosial itu banyak hal-hal yang negatif, ya, yang mengajak untuk maksiat, ya, kata-kata yang vulgar, erotisme dan sebagainya. Nah, daripada konten yang banyak viewersnya, nah kita sebarkan secara masif, ya, konten-konten yang berisikan dakwah, kajian-kajian. Jadi lebih mudah untuk dicerna oleh orang. Gitu. Ini tidak bisa terjadi zaman dulu. Kalau zaman dulu orang ikut pengajian harus dengarkan langsung, hadir majelis ilmu, atau minimal dia punya radio, ya, dan televisi. Televisi dulu kan masih manual, ya. Sekarang sudah digital semua televisi. Gitu. Dan sekarang kalau di daerah-daerah sampai pelosok itu bisa menggunakan TV digital itu dengan satelit parabola. Banyak TV-TV dakwah. TV-TV dakwah. Saya sering tampil, kajian-kajian saya direkam, ditampilkan di misalnya Saling Sapa TV dan lain sebagainya.
Nanti ada TV Quran, ada TV Muslimah, ya itu juga TV-TV swasta itu juga dia punya channel khusus Muslim. Iya. Nah ini bisa dimanfaatkan, ya termasuk TV-TV lembaga, ya MUI melalui atau ormas-ormas punya jaringan televisi digital melalui siaran YouTube, live streaming ini juga bisa dimanfaatkan. Iya. Allah. Iya. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengatakan seperti apapun kondisi digital mempengaruhi anak muda sekarang, bahkan banyak waktu mereka dihabiskan di situ, kita tetap optimis bahwa dakwah tetap bisa menyentuh mereka, Bu ya. Tetap optimis, pasti ya. Karena keniscayaan. Nah, contoh misalnya sekarang anak muda itu senangnya apa? Main bola. Iya. Ada event sekarang Piala Dunia. Iya. Nah, ini kan bisa kita manfaatkan membuat konten-konten dakwah. Iya. Dari sudut pandang apa? Sejarah. Ini Maroko nih sedang ramai kan? Iya. Oh, Maroko sedang ramai. Dia bisa mengalahkan Spanyol, Portugal. Nah, Iya. orang lain kan ingat, dulu kan kita punya sejarah gemilang. Iya. Islam masuk ke Eropa melalui Spanyol, dibawa dari Maroko, dari Maghrib. Bukalah sejarah. Iya. Makanya di akun Instagram saya, kalau teman-teman sahabat-sahabat semua pemirsa melihat, itu saya buat beberapa slide ya, microblogging namanya. Itu microblogging. Jadi membahasakan sejarah itu secara sederhana dengan tampilan grafis atau gambar-gambar. Jadi informasi sejarah yang ringan-ringan masuk dan itu nempel di kepala anak-anak muda. Bahwa kita punya masa lalu yang bagus, cemerlang, dan Islam bisa menaklukkan Spanyol dan Portugal itu sama seperti sekarang sepak bola kita bisa kalahkan Spanyol dan Portugal. Besok nanti di semifinal Maroko lawan Prancis lagi. Nah, orang lagi ingat lagi. Ada sejarahnya juga ada ya. sejarahnya juga. Nah, kita dulu Islam berkuasa di Spanyol, di Andalusia, mau menyebar lagi ke arah utara sebelah barat Eropa, Prancis, terhenti di Prancis. Nah, apakah sekarang kita bisa mengulang, ya, melanjutkan futuhat Islamiyah di Eropa dengan melalui sepak bola? Misalnya kita kaitkan kan begitu. Jadi memang, nah, apa yang menjadi perhatian anak muda ini yang harus kita isi dengan nilai-nilai dakwah. Gitu. Dakwah di kafe boleh tidak, Pak Ustadz? Boleh. Dakwah di pertandingan sepak bola boleh loh. Sekarang event sepak bola itu jadi alat propaganda, kampanye. Kalau kita tidak lawan dengan dakwah Islamiyah, ya mereka leluasa mengkampanyekan minuman keras, seks bebas, LGBT, simbol-simbolnya semua. Mereka mau paksakan. Nah, kita jadikan sepak bola itu sebagai alat dakwah. Ya, jadilah pemain yang berakhlak, pemain yang menghormati, menghargai, berbakti pada orang tua seperti timnas Maroko itu kan semua orang tuanya dibawa. Kalau yang biasanya membawa wanita-wanita, cium-ciuman, minum-minum champagne, minuman keras ketika merayakan kemenangan. Kan ini sekarang tidak. Sekarang bendera Palestina berkibar di mana-mana. Ya, jadi negara ke-33 yang ikut Piala Dunia itu Palestina. Kan cuma 32 negara. Iya, benderanya jadi 16 besar, jadi 8 besar, sekarang jadi 4 besar. Itu setiap pertandingan yang muncul itu bendera Palestina kalau tim Muslim menang pertandingan. Artinya apa? Ini kan menarik simpati dunia internasional. Bahwa isu Palestina ini menjadi perhatian masyarakat dunia. Satu-satunya negara yang memiliki hak untuk merdeka, tapi belum merdeka dari penjajahan, itu tinggal Palestina. Yang lain sudah merdeka. Nah, ini kan harus, apalagi kalau kita bicara konstitusi Indonesia, bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ini kan amanat konstitusi. Nah, kita harus berjuang lah untuk. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan Maroko, sejarahnya Maroko itu dulu rakyat dan pemimpin Maghribi, ya, negara Maghribi waktu itu sangat berkomitmen untuk membela Baitul Maqdis. Mengirimkan pasukan, armada kapal laut, ratusan armada kapal laut untuk membantu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa. Sampai Sultan Salahuddin itu menghadiahkan, mewakafkan sebidang tanah
yang sekarang itu menjadi Haitul Buraq, tembok ratapannya Yahudi, itu dulu perkampungan orang-orang Maroko. Iya. Sejarahnya sampai tahun 1924 diratakan oleh pemerintah Zionis Israel. Ya, tahun 45 sampai 48 itu diratakan dengan tanah, diganti dengan jadi tembok ratapannya Yahudi. Itu namanya wilayah Magharibah, ada Babul Magharibah. Ada di situ perkampungan desa orang-orang Maroko yang turun-temurun, ya, pasukan dari Maroko, ya, yang ikut dalam perang Hittin membebaskan Baitul Maqdis dari tentara Salib. Itu mereka diberikan tanah di situ wakaf. Mereka tinggal di sana beranak pinak. Tugasnya apa? Menjaga Baitul Maqdis. Nah, ini sejarah ini kemudian kita ingat lagi. Nah, jadi kita perlu kasih informasi-informasi sejarah itu pada anak muda. Anak muda sekarang kan suka yang eye-catching, ya, bukan hanya kajian klasik gitu ya, tapi juga dengan sentuhan-sentuhan gambar, audio visual, kemudian infografis, dan ini harus kita manfaatkan. Begitu. Oke, baik Buya, ini kita agak sudah masuk sesi terakhir. Bicara tentang dakwah, memang keberhasilan itu memang di tangan Allah, ya. Allah yang memberikan hidayah kepada hambanya. Cuman kan juga dituntut profesionalisme dan kreativitas pelakunya, yaitu para dai, para mubalik ataupun para ustadz. Nah, mungkin Buya ada pesan-pesan untuk para mubalik kita, Buya kita, ustadz kita terkait dakwah di era digital ini, Buya. Ya, jadi para dai, para mubalik, para buya, saat ini kita berada di persimpangan jalan, ya. Saatnya kita untuk memenangkan Islam dan dakwah Islam ini dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman kita sekarang. Cara-cara lama, konvensional tetap kita jaga, kita pertahankan, tetapi juga kita harus open-minded, membuka diri dengan perkembangan zaman, ya, dengan era baru, eranya anak-anak muda, dan kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan pendekatan yang baru. Ya. Umar bin Khattab, Khalifah kedua, berkata, didiklah anak-anak kalian, ya, dengan cara-cara yang maju, karena mereka lahir diciptakan oleh Allah, ya, di zaman yang berbeda dengan zaman kalian ketika lahir. Maka itu kita harus antisipatif. Jadi dakwah ini bukan hanya responsif, bukan hanya menuntut, ya, bukan hanya meminta kehadiran jamaah, tetapi juga kita harus kreatif. Ya, kreatif artinya memanfaatkan setiap peluang-peluang untuk bisa diisi dengan nilai-nilai dakwah ini sesuai dengan perkembangan zaman kita. Jadi kalau setiap guru, ustadz, mubalik, ya, dia punya HP, gunakan gawainya itu untuk bisa merekam kajian-kajian, bisa menyebarkannya, bisa men-sharingnya. Ya, ada yang mengelola Facebooknya, ada yang mengelola Twitternya, ada yang mengelola Instagramnya. Mungkin anak-anak kita bisa kita minta, ya, tolong, kamu bantu ayah nih, ya, untuk sharing, posting di media-media sosial, kan begitu. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, bisa kita gunakan anak-anak muda, anak-anak kita, ya, kita didik, kita arahkan, ya, ke arah yang positif. Jadi jangan menutup diri dari perkembangan zaman, jangan menutup diri dari metode-metode baru dalam berdakwah, karena tugas kita ini kan diperintahkan Allah menjadi umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, dengan sarana apapun yang tersedia, dengan metode apapun, selama memenuhi kriteria hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah billati hi ahsan, dan kita sampaikan dengan lemah lembut, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kemudian menampilkan syumuliyatul Islam, ya, ajaran Islam ini komprehensif, totalitas dalam berislam,
sedikit demi sedikit kita akan bisa banyak mewarnai kehidupan kita, terutama generasi muda ini dengan nilai-nilai dakwah Islam. Demikian. Baik Buya, mungkin closing statement terkait tema ataupun program Buya Al-Fahmu Institute, mungkin kami persilakan. Oh ya, terima kasih pada seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini dan juga mendengarkan program MUI Menyapa ini, ya. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita sebagai umat Rasulullah. Kita harus membuat Rasulullah bangga, ya, di hari kiamat, bukan hanya dengan jumlahnya yang banyak. Betul Nabi mengatakan, inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan kalian. Jumlah kalian yang paling banyak di antara umat-umat Nabi lain atau Rasul yang lain. Tetapi tentu kita menginginkan, dan Rasulullah pasti juga menginginkan, yang banyak itu bukan hanya jumlahnya saja, tapi juga kualitasnya. Bukan hanya angka besar, tapi kualitasnya buruk atau rendah. Kita tidak ingin seperti itu. Maka mari kita semua sebagai pribadi-pribadi Muslim, orang tua Muslim, para tokoh pemuka masyarakat, pemuka agama, menjadikan diri kita ini selalu meningkatkan kapasitas dirinya untuk pantas menjadi umat Rasulullah yang dibanggakan. Dan kita kawal anak-anak generasi muda kita, ya, untuk menjadi generasi yang terus melanjutkan risalah Al-Quran ini. Dan salah satu fokus utama lembaga yang kami dirikan, yaitu Al-Fahmu Institute, adalah menjadikan pusat dakwah Al-Quran ini menjadi pusat kaderisasi guru tahfiz dan guru tafsir. Sudah banyak rumah tahfiz berdiri di pelosok-pelosok negeri, rumah-rumah Quran sudah banyak. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang sudah ditanam oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh dai, tokoh-tokoh ulama kita, pesantren-pesantren itu tidak cukup hanya dengan rumah tahfiz, rumah Quran, tapi juga kita ingin mendirikan, ya, membangun sebuah support system supaya rumah-rumah tahfiz dan rumah Quran itu lebih meningkat kualitas dan kapasitasnya dengan pemahaman Al-Quran. Apalagi di tengah tantangan zaman yang luar biasa ini. Fitnah-fitnah, munculnya faham-faham yang menyimpang, virus-virus, liberalisme, sekularisme, pluralisme agama, ya, kemudian paham-paham yang ingin merusak syariat Islam, liberalisasi akidah, liberalisasi syariat, liberalisasi akhlak, begitu luar biasa. Nah, ini perlu kita bentengi bersama. Ya, tidak semua dai bisa terjun di lapangan seperti itu. Nah, Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah, karuniakan kami dengan teman-teman untuk fokus di bidang pembentengan akidah dan syariat umat ini. Dengan lembaga Al-Fahmu Institute, kita mencetak karya-karya yang akan membantu umat ini untuk memahami agamanya secara kafah, agar pengamalan Islamnya lebih baik, dengan Quran sebagai poros dakwah kita. Kita sedang bangun pusat dakwah Al-Quran, gedungnya di Jakarta. Bangunannya sudah hampir jadi, tapi belum selesai. Hampir jadi itu maksudnya sudah selesai pengecorannya semua, tapi tinggal finishingnya. Per meter untuk harga di Jakarta, untuk finishing itu, mulai dari keramiknya, temboknya, sampai plafonnya, sampai listriknya, sampai sanitasinya, semua per meter itu di harga 2 juta rupiah. Ya, maka kami membuka kesempatan sahabat-sahabat semua, para pemirsa semuanya, untuk bisa ikut berwakaf, ya, mulai dari 2 juta atau 1 juta rupiah atau bahkan 500.000 rupiah. Kalau di majelis kami hadirkan secara offline, yang berwakaf 500.000 dapat 1 buku ini, pesan-pesan tauhid untuk negeri. Yang berwakaf 1 juta kami hadiahkan bingkisan tafsir sesat. Kalau berwakaf 2 juta untuk 1 meter persegi, kami hadiahkan 2 buku ini. Insya Allah bisa menghubungi nomor admin saya
Coba lihat nomornya, maaf. Bisa untuk menghubungi admin saya di nomor, nomor WA ya, bisa di WA. Itu bisa menghubungi ke nomor WA 0877 7063 7192. Ya. Saya ulangi 0877 7063 7192. Nah, untuk rekeningnya transfer bisa melalui Bank Syariah Indonesia 7150 ya 828, kemudian berapa ini, mohon maaf sebentar, 7150 828 718, Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Al-Fahmu International Indonesia. Ya, rekening BSI nomor 7150 828 718. Nanti boleh kami cantumkan di kolom komentar. Boleh dicantumkan di kolom komentar, insya Allah. Nanti tolong bantu disebarkan. Progresnya juga kita selalu sampaikan kepada jamaah, kepada para donatur, para muhsinin. Dan bukan hanya pembangunan. Ini nanti setelah selesai kita akan programnya banyak sekali untuk penguatan literasi dakwah Al-Quran, tebar 1 juta wakaf mushaf Al-Quran, tebar 1 juta wakaf buku tadabbur Quran aplikatif. Juga kita akan memberikan beasiswa bagi kader-kader ulama yang sedang belajar di Mesir dan negeri-negeri Islam di Timur Tengah lainnya. Insya Allah kita akan menyiapkan targetnya 5.000 ulama kader yang bisa kita support, kita bisa bantu biayanya melalui lembaga Al-Fahmu Institute ini, tentu dengan swadaya dan donasi wakaf infak Bapak Ibu semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memudahkan setiap langkah kita, menjaga keluarga kita, menjaga negeri kita, bangsa kita dari hal-hal yang dapat membahayakan akidah kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya, kami ucapkan pencerahan yang sangat luar biasa. Semoga Buya dipanjangkan umur, amin, disehatkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan segala urusannya, terutama juga program-program yang sudah sedang dirancang dan juga sebagian sudah dilaksanakan. Dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi Buya, insyaallah di program-program yang lain. Ya Rabbal Baik, para pemirsa MUI TV Kabupaten Kampar, demikian program ataupun podcast kita MUI Menyapa pada pagi ini yang kita kedatangan tamu istimewa, ulama muda Indonesia, yaitu Buya Fahmi Salim LCMA yang tadi sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan itu semua bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna.
Nah, kita turun. Sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula, aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.